Kayak muka Indonesia, Bang. Not. Iya. Not. Iya. Are you true? Ya. Ya. Lagi kuliah di sana. Kok tahu sih? Ya tahu lah, muka Indonesia mah mau gimanain juga tetap aja. Enggak, selama ini cuma ente doang yang bilang orang Indonesia. Saya sebelumnya orang Turki. Masa sih? Serius bohongnya ya? Enggak. Saya orang Indonesia. Lagi kuliah di Turki. Lagi nyari istri. Oh iya. Sana kan cakep-cakep. Iya, di Turki. Cakep. Jadi cuma nanti anaknya cakep. Iya, betul, benar semuanya. Enggak cakep tuh bukan ukuran, Pak. Kalau misalkan sekarang gini, umur 20 orang Turki itu kayak umur orang Indonesia itu 25. Berapa ya? Jadi umur orang umur tua gitu. Iya. Mereka tuh umur 20 aja kadang-kadang kayak 30. Sekarang Mbak umur berapa? 34. Umur 34 di sana itu kelihatannya umur berapa, tau nggak? Berapa? 45. Kalau orang sana gitu? Orang sana banyakan sih, nggak semua, cuman kayak gitu. Jadi banyak cepet tua gitu ya? Gimana ya? Kulit putih itu kena sinar mataharinya kayak gitu kan, nggak tahan. Nggak kayak kita tropis, jadi panas hujan gitu kan. Kalau mereka mah salju, dingin banget. Terus adapun musim panas tuh tetap dingin gitu keadaan. Jadi berpengaruh lah, istilahnya ke gen tubuh itu berpengaruh. Mereka tuh semakin tua tuh kan nggak mengkerutnya tuh cepet. Umur 40-50 tuh udah gitu. Pantesan aku kadang-kadang ketemu di sini umur berapa? 17 udah kayak 28, 30 gitu. Ya, sekarang Mbak ini dipandang sama mereka tahu nggak berapa? 24, 25 gitu. Iya. Iya. Padahal mah 10 tahun, 15 tahun ya lebih. Iya. Tapi rata-rata orang sana sih ya. Udah lama tinggal di Turki? Gimana? Udah lama? Baru 8 bulan sama sekarang. Bulan ini habis nih 8 bulan. Kuliah apa kerja? Enggak, kita nggak di sini ngaji. Ngaji dalam artian terusin pendidikan. Jadi kita tuh dulu masuk beasiswanya karena beasiswa tahfiz. Di beasiswa tahfiz tersebut bukan sekarang tuh di sini kita belajar tentang tafsir, terus hadis, fikih. 3 tahun di sini. Kayak yang di Mesir gitu juga ya? Bisa dibilang. Cuman kalau Mesir kan bahasa Arab ya. Kalau kita tuh belajar bahasa Arab tapi pakai bahasa Turki, pahamnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di Mesir pakai bahasa Arab, ngajinya bahasa Arab, paham Indonesia gitu. Yang sulit kita di sini tiga bahasa digabungkan dalam pemahaman. Sulit. Berarti harus belajar bahasa Turki juga ya? Ya, sekarang setahun ini kita sebenarnya program bahasa Turki. Jadi kebanyakan pelajaran tuh masuknya bahasa Turki aja terus. Tapi ada sebagian di kitab terus sama ulang-ulang Al-Quran. Keren ya. Begitu. Ya itulah berkah. Di kota mana Turkinya? Alhamdulillah saya kedapatan, mungkin termasuk orang yang beruntung, dia dapat di kota Istanbul. Oh, Istanbulnya. Dekat itu Hagia Sofianya. Istanbul tuh ya, Hagia Sophia itu di Eropa, saya di Asia. Itu berarti Istanbul itu dua ini ya, di Eropa sama Asia gitu. Yang itu ya? Itulah makanya kenapa Istanbul tuh Bosporus
Selat Bosporus. Selatnya itu ya yang Di apa sih? jembatan. Jembatan itu pemisah Eropa dan Asia. Nah, itu kan kenapa Istanbul disebut ikonnya Turki itu gitu. Satunya banyak sejarah di situ yang tentang Mehmet Al-Fatih dulu kan di situ penyerbuan Konstantinopel. Terus di situ sejarah banyak juga satunya, duanya memang tempatnya estetik gitu, bagus. Iya. Dibanding dengan tempat yang lain, walaupun memang tempat lain banyak juga yang bagus kayak Kapadokia, Bursa itu masuk juga kota yang bagus juga. Cuman Istanbul itu lah istilahnya kalau udah orang wisata tuh pasti ke Istanbul. Ya. Kalau Kapadokia itu di Eropanya apa masih Asianya? Asia. Asia. Asia Izmir, ke sebelah atas dari Istanbul. Izmir itu yang ini ya, Korea. Turki Izmir. Utara, sebelah utara enggak? Jadi ya, Turki enggak, malah Turki agak ke selatan dikit. Itu bawah dia Izmir. Tapi dekat pantainya, Izmir itu pantai. Kalau itu apa sih, Antalya Pojok bawah. Asia dia. Asia, semuanya Asia. Banyak kan Turki itu dari mulai Anadolu semuanya ke sana Asia. Yang cuma Eropa tuh Edirne, apalagi itu Edirne, Denizli, beberapa ya sekitar 10 kota doang. Selainnya sisanya itu Asia semua. Oh, berarti yang Eropa cuma dikit ya? Dikit. Eropa cuma beberapa doang. Cuma di Eropa yang berpengaruh kehidupan Istanbul tuh di Eropanya itu. Di Eropanya yang bagus-bagus apa-apanya di Eropa. Kalau yang kayak Hagia Sophia, Sultan Ahmed. Kenapa? Enggak lagi ngedengerin aja. Tahu ya? Iya, terus Galatasaray pun itu juga terkenal. Kayak menara tinggi gitu ke atas, itu pun di perbatasan juga. Di mana itu? Di Eropa. Di Eropa juga. Jadi kita tuh nyebrang itu kalau misalkan pakai angkutan umum, kita dari sini kan ada yang Metrobus, pakai bus, terus ada metro yang di bawah tanah itu. Banyak ya. Jadi dari segi kendaraan pun di sini sangat bagus. Sistemnya pun kita kan pakai kartu ya, pakai kartu di Istanbul tuh pakai kartu, nggak boleh pakai uang. Ada yang pakai uang, cuman kayak angkot gitu. Kayak angkot, kalau selainnya misalkan mau ke luar kota atau ke luar kecamatan itu udah ada namanya metro itu yang ke bawah tanah. Di bawah tanah jalannya dia. Kayak kereta gitu, cepet ya. Kayak MRT gitu ya? Ya MRT, kalau MRT itu di atas kan ya, di atas sistemnya kelihatan gitu. Kalau dia di bawah, metro itu di bawah tanah, sekitar kedalaman berapa meter ke bawah gitu, sekitar 300 meter ke bawah, di ruang bawah tanah itu dibikin kayak gitu. Jadi Turki itu jalanannya itu di bawahnya itu masih ada ruang-ruangan gitu, kayak masih ada ruang-ruang kosong di bawah jalan-jalan atasnya Turki itu, sekitar ke dalamnya itu 100 meter atau 200 meter itu masih ada ruang-ruangan kayak ruang bawah tanah itu, jadi bisa digunakan di situ. Keren ya. Kalau misalkan ngomong kecanggihan atau teknologi di Turki itu susah diterapkan di negara kita ataupun negara Asia yang lain, karena di tempat Asia yang lain ya kan Turki juga termasuk Asia kan, maksudnya di sini yang di Asia kan, dibandingkan dengan Asia yang lain gitu, Turki itu udah termasuk maju ya, bagus dalam segi infrastruktur gitu. Indonesianya asli mana sih sampean? Mbaknya Jawa. Aku ngomong Jawa Mbak. Jawa ndi? Aku nang Jawa 6 tahun Mbak, 5 tahun. Nang di Jawa Timur? Nang Temanggung. Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah. Nang Temanggung 3 tahun, nang Demak setahun, Semarang setahun. Pernah nang Semarang juga. Nang Jakarta,
nang Jakarta setahun aslinya aku Jawa. Sunda berarti. Ya, Hmm. mungkin Sunda nanti. Sunda. Sukabumi Pak. Oh, Dekat Sukabumi. Bandung itu. Hmm. Deket Sukabumi berarti deket Cianjur ya? Cianjur. Ya. Satu jam kalau pakai motor. Setengah jam lah pakai motor, pas 1 jam pakai motor. Hmm. Tapi banyak orang Sukabumi belajar di situ ya? Enggak juga. Aku pernah waktu itu ketemu orang Sukabumi juga, tapi masih umurnya belasan kayaknya deh. Katanya kuliah di situ gitu. Orang mana Sukabumi gitu. Kuliah ya di sini saya juga ketemu orang-orang kuliah itu banyak Pak. Kan di kita tuh bukan termasuk orang mahasiswa kayak itu kuliah gitu. Cuma kita tahu kalau kita ketika keluar itu ketemu semua mahasiswa ngobrol-ngobrol itu banyak ternyata, ada sekitar berapa ribu di Turki mahasiswa doang. Ya 1.000 itu lebih lah buat mahasiswa. Kita pun di sini sebagai santri itu di sini sebagai 1.000 itu udah lebih juga. Di Turki itu banyak lah orang Indonesia itu banyak. Terus yang cewek-cewek dapat orang Turki juga ya kan? Nah itu gini, kebanyakan itu laki-laki itu nggak nyari orang Turki. Banyak orang Turki yang laki-laki yang orang Turki itu nggak pada nyari cewek. Bukan kebanyakan juga sih, malah Iya, banyak. Bukan kebanyakan, sebagian orang Turki yang laki-laki itu mencari jodohnya itu orang luar Turki. Iya. Kenapa? Mungkin dari kebiasaan ya, jadi mungkin dari kultur mereka itu kayak gitu, terus dari kemudaannya juga, jadi cepat tua gitu ya. Dari faktor-faktor seperti itu bisa dipandang juga, dan juga segi kesetiaan orang-orang Indonesia, perempuannya, terutama perempuan yang bisa diajakkan perkoso gitu kan, banyak kan orang Indonesia cewek-cewek yang bisa diajak perkoso. Mungkin orang Turki itu tertarik pada itunya juga. Iya, katanya kalau cewek Turki dia nggak mau hidup susah, terus egois, terus apa gitu, pernah nanya katanya nggak suka cewek Turki gitu. Orang Turki padahal dia ngomong gitu. Salah satunya itu juga memang materialistis katanya juga. Sebenarnya bukan materialistis, emang realistis. Iya sih realistis, tapi itu emang realistis karena gini Pak, kalau di Turki, kalau kita nggak, apalagi di Istanbul, kalau kita nggak punya uang tuh susah. Jadi perempuan, yang namanya perempuan ya duit itu perlu kan. Yang namanya perempuan ya nyarinya orang laki-laki yang benar-benar pengen berusaha bagian dia sukses gitu kan. Dan itu nggak bisa dipungkiri sama anak laki-laki yang di Turki. Sementara laki-laki yang Turki pemalas gini. Nah udahlah, gue mah nggak mau nyari lu ya susah-susah, mending gue main gampang-gampang aja nyari orang Indonesia. Iya. Biasanya gitu. Tapi sedikit sekali yang saya tahu ya, sedikit sekali orang laki-laki yang luar negeri dapatin orang Turki itu sedikit. Tapi aku kemarin pernah ketemu orang mana ya, Makedonia apa mana gitu, ceweknya orang Turki, tapi masih muda banget, tapi kayak udah tua tahu, masih 20-an 21, tapi mukanya kayak udah 30-an. Itu orang Turki nggak bisa kita dibandingkan dengan orang kita, karena tropis sama gen itu mempengaruhi. Bagi mereka dan kita tuh mempengaruhi. Ini aja Pak, kita tuh seringnya apa, panas-panasan, seringnya tuh kehujanan pun kita nggak terlalu dingin, kehujanan doang kena air gitu. Sebenarnya itu kalau dalam segi biologisnya itu memperawet, dan juga orang Indonesia kan senang olahraga gitu. Sementara orang Turki kan di sini hawanya dingin, gimana mau olahraga hawa dingin. Malas, udah di rumah aja gitu ya. Sebenarnya banyak juga di sini, banyak taman-taman yang disediakan di sini tuh bagus loh Pak. Jadi setiap komplek perumahan atau komplek apartemen gitu, dia tuh disiapin kayak lapangan khusus buat olahraga, jalan sore gitu. Olahraga sore anak-anak misalkan sore itu ada lapangan itu ada tempat fitnessnya, ada tempat sedotan, itu setiap lingkupan apartemen. Kelihatan itu mewah gitu mereka.
Tapi mereka nggak Sejarah ngedatengin, kayak gitu. ngedatengin nggak Yang mereka? datangnya cuma buat anak-anak doang. Kayak Hmm. misalkan buat tempat fitness nih ya, kayak fitness tempat alat-alat fitness yang di taman kayak gitulah, yang tetap gitu keadaannya, yang ditaruhnya tetap gitu, nggak dirubah-rubah. Itu pun mereka jarang yang pakai. Itu pun yang pakai pun kayaknya orang-orang yang orang yang asing gitu kalau mau olahraga. Kayak kita sering di sana buat olahraga dulu. Karena di sini tuh dingin, Mbak. Walaupun sekarang kan musim tulip ya. Musim semi. Di musim semi itu dikalanya tulip-tulip tuh bunga tulip ya. Mekar gitu kan ya. Bunga-bunga bermekaran lah. Ya. Bunga-bunga apa aja yang ada di Turki itu bermekaran, bagus, indah tuh berwarna. Cuman hawa itu tetap dingin. Berapa derajat di situ? Sejuk lah. Di sini sampai kemarin terakhir itu 16-17. Di Di sini Indonesia 16-17 itu dingin kan? Udah dingin banget itu mah. Itu di Indonesia itu paling panas, paling dingin, paling banter itu paling 24-25. Kalau enggak sampai 30 gitu. Kalau di sini ya Allah. Itu paling panas 17. Kalau paling panas pernah kita 20. 20 itu paling panas. Dulu. Iya. Dan itu pun seketika panas itu ruangan asli di ruangan itu hidup sendiri. Jadi udah otomatis hidup. Dingin aja. Tapi puasa di sana lebih lama nggak sih waktunya? Ya. Puasa, kalau puasa. 16 jam setengah. Oh. Makin ke sana makin lama ya. Makin ke Eropa mungkin makin lama ya. Ya, Eropa ada yang Jerman 19 jam. Atau 19 jam, 20-an jam Jerman itu. Jerman kan dekat sama Turki ya. Kita perjalanan 3 jam pakai pesawat. Itu enggak 3 jam juga lah. 2 jam lah. Pesawat itu mereka segitu lama 19 jam. Jadi punya waktu sekitar 19 jam, sekitar waktu 5 jam doang tidak makan. Tidak puasa ya. Gitu. Terawih tidur, sahur puasa lagi. Luar biasa ya kalau di sana ya. Itu lama. Kalau di Turki agak mending sih, 16 jam setengah tuh agak mending. Kita sahur itu jam 4, jam setengah 4 udah jam 4 itu udah imsak. Sampai jam 8 kita buka, 8 maghrib. Jam 8 maghrib. Maghrib jam 8. Masnya tinggal sendiri di situ? Iya, kita asrama sama teman-teman juga ada. Di sini ada orang Meksiko juga, ada orang Amerika juga. Berarti gabung-gabung gitu ya? Ya, gabung. Kita kan dari luar Turki ya. Iya, ada namanya muhajir. Muhajir itu orang-orang yang dari luar Turki belajar di sini. Disebutnya muhajir. Nah, kita tuh muhajir dipisahin sama orang Turki. Itu. Aku cuma ngeliat Turki itu dari vlog-vlog yang cewek-cewek dapat orang Turki gitu. Ada yang dapatnya mungkin agak beruntung, ada yang di desa banget gitu. Sebenarnya orang Turki itu liburan mereka itu bukan di kota. Mereka tuh liburannya kemana, ke bukit. Dan mereka tuh senang namanya tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka tuh kalau misalkan ngeluangin waktu weekend nih, misalkan pasar gunung tuh hari Minggu tuh mereka tuh bawa bahan makanan, bawa tikar, pakai mobil pergi ke bukit. Kayak ada rumput-rumput kecilnya itu, gelar tikar, makan ngeteh. Di sini terkenal dengan cainya kan teh. Terkenal dengan tehnya di Turki itu. Mereka cari itu, siapin teh, siapin makanan, udah ngobrol. Liburan mereka tuh kayak gitu. Rekreasi lah di sini ya, kayak ke Monas gitu ya. Kalau kita kan ke Dupan, ke Monas, ke waterpark gitu kan. Mereka lebih senang ke tumbuh-tumbuhan yang maksudnya hening ke keadaan. Karena mereka keadaan di sini metropolitan, jadi
orang-orangnya udah terpengaruhi dengan zamannya Hmm. teknologi gitu kan. Hmm. Ketika menemukan kenyamanan sedikit aja mereka udah seneng. Hmm. Gitu. Terus nanti mau nyari istri orang Turki gitu. Enggak sih, saya gimana ya, ada pandangan saya gini, kalau ya walaupun jodoh di tangan Allah ya, saya berkeinginan boleh lah, tapi saya bergantung Allah nasibnya gimana. Cuma saya berkeinginan gini, kalau misalkan saya istri ataupun mencari istri orang Turki itu, kita kan menyatukan dua keluarga. Iya. Sekarang kalau misalkan keluarga kita sudah menyatu, untuk komunikasi gimana? Iya. Apakah kita bisa menjamin bahwa mereka itu paham dengan atau kita terjemahkan nih, saya terjemahkan omongan ini, apa kita menjamin kasih sayangnya gitu, menjamin silaturahmi itu bisa menjaminnya gitu, belum tentu kan. Apakah bisa orang tua saya main ke Turki ke rumah dia, apakah bisa orang tua dia main ke rumah saya, ya kan belum tentu. Ya, saya pengen sih dalam menikah berarti kan menyatukan dua keluarga, itu menyatukan dua keluarga, istilahnya menyambungkan silaturahmi, yang benar-benar menyambungkan silaturahmi gitu. Bisa saling ujung gitu kan, saling salam-salaman lebaran itu gitu. Jadi istilahnya keinginan saya mah tetap aja orang Indonesia lah ya. Tapi kan balik lagi jodohnya nanti orang mana gitu ya. Ya alhamdulillah syukur dapat dua gitu. Satu yang Turki, satu yang Indonesia. Ya sah-sah aja asal mampu. Yang penting mah dua-duanya ikhlas. Dan sayanya adil. Kalau nggak adil mah nggak boleh. Iyalah, tapi susah adilnya kali kalau masalah gitu, perasaan. Ya kalau udah tahu ilmunya mah nggak susah. Kalau belum tahu ilmunya itu kayak gitu, ketika kita bilang tidak tahu itu karena kita nggak tahu ilmunya. Kenapa di situ ada hukum Al-Quran sampai 4 boleh menikahi 4 maksimal 4, karena ada hukumnya. Berarti dilihat dari hukumnya, kalau udah tahu hukumnya, udah tahu segala macam bahwa persyaratan harus kayak gini, ya isinya almarhum Ustadz Arifin Ilham bisa rukun 3 istri. Kan Mila ya. Gitu Mbak Ya. Puasanya aman Mbak ya? Aman. Jalan ya puasanya? Jalan. 1, 2, 3, 4 jam 4 situ berarti. Ya jam 4 bentar lagi, 2 jam lagi. Masak sih banyak. Ya udahlah, makasih ya. Siap. Yuk mau masak dulu. Salam suaminya semangatnya. Ya, assalamualaikum.